Buat kalian yang merasa hari ini selalu mendapat kesialan, mungkin kalian hanya kurang bersyukur karena belum mengenal orang-orang ini dan cerita kesialannya. Berikut kita rangkum 5 orang yang mempunyai cerita paling sial selama hidupnya. Dalam catatan sejarah maritim, ada satu nama wanita yang hidupnya ditimpa kesialan atas tragedi 3 kapal samudra ikonik. Dia adalah Violet Jessop. Violet Jessop lahir pada 2 Oktober 1887 di Argentina dari orang tua imigran Irlandia. Ia mulai bekerja sebagai pelayan kapal White Star Line pada tahun 1908. Dan kesialan pertamanya muncul ketika dia mulai bekerja di kapal Royal Mail Ship Olympic pada 1911. Saat itu kapal Olimpik yang dia tunggangi harus bertabrakan dengan kapal perang Hawke milik kerajaan Inggris. Meski mengalami kerusakan, kapal berhasil tetap bertahan. Tak sampai di situ, pada tahun 1912, Violet Jessop lanjut ditugaskan di kapal Royal Mail Ship Titanic sebagai pelayan. Seperti yang kita tahu, pada 15 April 1912, kapal Titanic mengalami bencana hebat yang membuat lambung kapal terbelah menjadi 2. Tapi apa yang terjadi? Jessop lagi-lagi selamat dari tenggelamnya kapal tersebut dengan menaiki sekoci. Ia berhasil bertahan hidup setelah bencana yang menewaskan lebih dari 1.500 orang itu. Dan tak hanya sampai di situ, selama Perang Dunia I, Jessop bertugas sebagai perawat di Inggris dan kemudian kembali ke industri maritim pada tahun 1916. Lalu ia bekerja di kapal medis Britannic untuk kerajaan Inggris dan sekali lagi kesialan terjadi lagi. Ketika itu, kapal yang ia tunggangi menabrak ranjau saat bertugas dan tenggelam di Laut Adriatik. Sangat di luar dugaan sekali lagi, Jessop berhasil selamat dalam insiden tersebut yang menewaskan sekitar 30 orang termasuk para dokter dan perawat. Violet Jessop melanjutkan karirnya di laut, bekerja untuk berbagai perusahaan pelayaran, termasuk White Star Line dan Royal Mail Line. Dia akhirnya pensiun dari dinas maritim pada tahun 1950. Violet Jessop meninggal pada tanggal 5 Mei 1971, pada usia 83 tahun. Tsutomu Yamaguchi, seorang insinyur asal Jepang yang lahir pada 16 Maret 1916 di Nagasaki, memiliki kesialan dan keberuntungan yang membuat dunia berpikir tentang betapa mengerikannya dampak dari bom atom Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Yamaguchi berada di Hiroshima untuk perjalanan bisnis ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya Little Boy di kota tersebut atas balasan serangan dari Jepang di Pearl Harbor beberapa waktu yang lalu. Naas saat itu, ia berada kurang dari 2 mil jauhnya dari lokasi ledakan dan menderita luka bakar dan cedera cukup parah. Meski terluka, Yamaguchi berhasil kembali ke kampung halamannya di Nagasaki, di mana dia tiba pada 8 Agustus dan kurang dari 1 hari, tepatnya 9 Agustus 1945. Bom atom kedua Amerika, Fat Man, kembali diluncurkan dan memiliki kekuatan 15 kiloton TNT di kota Nagasaki. Beruntungnya, Yamaguchi yang sekali lagi berada dalam jarak beberapa mil dari lokasi ledakan, selamat dari ledakan yang menewaskan 20.000 tentara dan kurang lebih 150.000 warga sipil itu. Dia menderita luka tambahan dan paparan radiasi dari pengeboman di Nagasaki. Status unik Tsutomu Yamaguchi sebagai orang yang selamat dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki membuatnya mendapat pengakuan internasional. Setelah perang usai, Tsutomu Yamaguchi terus bekerja sebagai insinyur. Dia kemudian menjadi aktivis pelucutan senjata nuklir dan berbagi pengalamannya untuk meningkatkan kesadaran tentang efek senjata atom yang menghancurkan. Dia meninggal pada 4 Januari 2010 pada usia 93 tahun, meninggalkan bukti kuat tentang kengerian perang nuklir dan korban jiwa yang ditimbulkan. Roy Cleveland Sullivan, penjaga hutan,
di Taman Nasional Shenandoah. Ia adalah satu-satunya orang yang tercatat mengalami sambaran petir 7 kali dalam hidupnya dan lolos dari maut. Seperti yang kita tahu, rasio kemungkinan orang tersambar petir sangat kecil, yaitu 1:300.000. Sambaran petir pertama Sullivan yang tercatat terjadi pada tahun 1942 ketika dia berada di dalam menara pengawas. Petir menghantam menara, menyebabkan menara itu terbakar. Tetapi anehnya Sullivan berhasil lolos dari maut tanpa cedera sedikit pun. Ini menandai awal dari serangkaian insiden terkait sambaran petir sepanjang hidupnya. 1969 Sullivan disambar petir untuk kedua kalinya saat mengemudikan truknya di jalan pegunungan. Sambaran petir itu menyambarnya dan membakar alis serta bulu matanya. Selanjutnya, 1970, Sullivan mengalami sambaran petir ketiganya. Dia disambar saat berada di dalam stasiun pengawas hutan, menyebabkan luka di bahu kirinya. 1972 petir menyambar Sullivan sekali lagi. Kali ini membakar rambutnya dan lagi, dia berhasil lolos dari maut dan memadamkan api dengan jaketnya. Sambaran petir kelima Sullivan terjadi ketika saat dia sedang berpatroli. Sambaran itu melukai pergelangan kakinya. Sambaran petir keenam Sullivan terjadi pada 1976 saat dia memancing di kolam air tawa. Petir menyambarnya dengan luka bakar di dada dan perutnya. Dan sambaran petir terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 1977. Saat bekerja, Sullivan tersambar petir lagi, menyebabkan dia menderita luka bakar di kakinya. Betapa malangnya, sekaligus mujurnya orang ini, sampai Roy Sullivan sendiri mendapatkan julukan The Human Lightning Rod. Robert Lincoln, anak pertama dari Presiden Amerika pertama Abraham Lincoln ini mungkin tidak ada yang aneh darinya, yang juga berurusan dengan politik. Namun banyak yang mengaitkan kejadian 3 pembunuhan para pembesar negara Amerika dengan dirinya karena selalu menyaksikan kematian mereka. Ketika ayahnya Abraham Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth, ia sedang berada di Gedung Putih, tidak berada di dekat lokasi penembakan. Namun, ketika ia mendatangi sang ayah di Peterson House, tidak lama kemudian Abraham Lincoln mengembuskan nafas terakhir. Lalu pada 1881, ia ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden James A. Garfield. Namun, pada 2 Juli di tahun tersebut, ia dan Garfield dijadwalkan akan melakukan perjalanan dinas menggunakan kereta. Namun perjalanan itu tidak pernah terjadi akibat Garfield ditembak oleh Charles Whiting. Kejadian serupa kembali terulang pada 1901. Pada 6 September 1901, ia diundang oleh mantan Presiden AS William McKinley dalam sebuah jamuan. Tak lama kemudian mantan Presiden McKinley ditembak oleh Leon Czolgosz. Semenjak ketiga penembakan tersebut, Robert Lincoln selalu menolak undangan kepresidenan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan banyak yang mengira kalau beliau ini sumber dari kutukan pembunuhan tersebut. Seorang wanita bernama Melanie Martinez di Louisiana, Amerika Serikat bisa dibilang mendapatkan ujian hidup yang sungguh berat. Bagaimana tidak, wanita ini adalah satu-satunya orang yang mengalami terjangan badai tornado berulang-ulang kali dalam hidupnya. Ya sungguh sial sepertinya, saat pertama kali ia mendapati dirinya yang masih kecil dan rumahnya yang terbang pada 1965 dalam badai Betsy. Lalu di saat mereda dan kembali mulai beranjak normal, badai tornado Juan giliran menghantamnya untuk yang kedua kalinya pada tahun 1985. Lalu tamu yang ketiga lainnya pun datang, yaitu badai tornado George pada 1998 yang menyapu bersih rumahnya 600 korban jiwa lainnya. Tak sampai di situ, badai Catherine yang muncul pada tahun 2005 pun melewati negara bagian Louisiana dan membungkus terbang kediamannya lagi. Cerita kesialan ini terdengar hingga sebuah acara televisi setempat merasa empati dan membuatkan sebuah rumah dalam suatu acaranya di bekas tanah miliknya dahulu. Namun, tak sampai beberapa bulan dia mendapatkan kesenangan. Sekarang giliran badai tornado Isa.
Di tahun 2012, Sheila meminta kembali yang dia punya. Di luar dugaan Melanie Martinez alih-alih pindah di lain tempat, ia lebih tetap memilih untuk hidup di tanah yang membuatnya merasakan kehilangan harta bendanya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa support kami dengan klik tombol sub di bawah ini. Sekian dan sampai jumpa lagi.